Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya pada hari ini saya bisa berdiri di hadapan semua para santri. Insya Allah pertemuan ini membawa berkah, menjadi sebab Allah akan pertemukan kita nanti di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tema kita pada hari ini adalah tentang tidak bolehnya kita mencampur adukkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Mengingat apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan kemudian kalian menyembunyikan sesuatu yang hak itu, padahal kalian semua mengetahuinya. Ada satu riwayat begini, betapa seorang muslim itu hidupnya harus punya prinsip, harus punya pegangan. Dia tidak boleh terombang-ambing dengan sesuatu apapun yang dapat menghancurkan apa yang menjadi keyakinannya. Satu waktu di masa dakwah Rasul di kota Makkah, itu orang-orang Quraisy, mereka yang belum beriman, merasa tidak nyaman dengan dakwahnya Rasul. Lalu kemudian menyampaikan kepada pamannya Rasul yang bernama Abu Thalib, Ya Abu Thalib, qul libni akhik. Hei Abu Thalib, sini, sampein sama keponakan kamu yang bernama Muhammad. Mau dia apa? Kalau dia mau perempuan yang paling cantik, kita akan berikan wanita-wanita yang paling cantik dari segala macam suku yang ada di Arab ini. Kalau dia ingin jabatan, kita akan angkat dia menjadi raja di tanah Arab ini. Dan kalau dia ingin harta, setengah dari harta kami semuanya akan kami berikan untuk Muhammad. Yang penting satu syaratnya, jangan lagi berdakwah dan hentikan dakwahnya selama ini. Pulanglah Abu Thalib menemui keponakannya yang bernama Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Thalib, wahai keponakanku tercinta, tadi baru saja pimpinan-pimpinan Quraisy datang menemui aku, lalu kemudian menawarkan kepadaku, engkau mau apa? Mau perempuan cantik? Mau jabatan? Atau mau harta yang banyak? Tapi dengan syarat bahwa dakwahmu harus dihentikan. Engkau tidak lagi boleh berdakwah di tanah Mekah dan Arab ini. Lalu apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah wahai pamanku, sampaikan kepada mereka, andai kata matahari mereka letakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk aku menghentikan dakwah ini, wallahi ma fa'altu. Demi Allah, tidak akan mungkin aku hentikan dakwah Islam ini. Masya Allah, luar biasa. Nggak terpengaruh dengan segala macam cobaan, ujian, tantangan, bahkan sesuatu yang sekalipun penuh kenikmatan. Beliau tidak pernah mencampur adukan sesuatu yang hak dengan yang batil. Satu contoh, ada kopi satu gelas. Kalau masih nyambung masih enak. Kopi campur susu, enak nggak? Enak. Tapi kalau sudah kopi dicampur susu, campur saus, campur kecap, campur merica, campur apa lagi? Cuka. Jadi kopi apa nih? Kopi campur aduk. Gak ada yang mau minum. Karena sudah tidak lagi terbentuk identitas kopi itu. Begitulah agama kita. Jangan pernah mencampur aduk sesuatu yang sudah benar dengan sesuatu yang salah. Ceritanya di bawah pohon besar, mau buang air kecil,
Udah bener. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambahin. Numpang-numpang anak babi mau kencing. Pak, Coba. Numpang-numpang anak ketek mau buang air. Numpang-numpang anak setan mau nongkrong. Udah bener baca bismillah. Dicampur aduk. Jangan. Karena ini akan merusak identitas diri kita sebagai seorang muslim. Oleh karenanya, kalian berada di pondok pesantren ini, semoga senantiasa Allah berikan kekuatan kepada prinsip kalian semuanya. Tegakkan yang hak, jauhkan yang batil, dan suarakan kebenaran. Sekalipun resikonya adalah kalian akan dijauhkan. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farah. Kamu mau kemana? Hah? Mau ketemuin Wahyu ya? Aku mau ke Sanggar Batik. Biasanya kan Mbak Nada jam segini di Sanggar Batik, Tante. Aduh Farah, ngapain sih kamu nemuin dia? Gak usah deh deket-deket sama dia. Kalau kamu semakin dekat sama dia, dia juga semakin sering memanfaatkan kamu. Jangan deket-deket sama dia lagi ya. Lebih baik kamu itu ketemuin Wahyu. Bilang sama dia kalau kita mau makan siang sama-sama, ya. Tante, Farah kan di sini tamu, Tante. Jadi Farah harus tahu diri. Masa tuan rumahnya lagi repot, Farah tenang-tenang di sini. Farah juga nggak mau menjauh dari Mbak Nada. Nanti bisa menimbulkan fitnah dan permusuhan, Tante. Nanti kalau Farah ketemu sama Wahyu, Farah sampein deh pesan Tante. Aduh, kamu tuh memang anak yang baik sekali. Tante semakin sayang sama kamu. Tante tuh ya semakin dekat sama kamu, jadi ingin secepatnya menikahkan kamu sama Wahyu. Iya, Tante. Farah permisi ke Sanggar dulu ya, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu akan segera menikah dengan Wahyu, Farah. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kamu cari Mbak? Enggak, Mbak. Aku tuh tadinya mau bantuin Mbak buka sanggar. Mbak udah di sini duluan. Tapi apa? Mbak Nada kenapa ya? Kok ada yang aneh? Dari semalam Mbak nggak ngomong sama aku. Dan tumben banget Mbak nggak ngajak aku ke sini. Ada yang salah ya Mbak sama sikap aku? Ya ndak mungkin lah. Ndak mungkin perempuan sebaik kamu itu punya kesalahan. Mbak ndak apa-apa kok. Semalam itu Mbak cuman kecapean. Terus tadinya Mbak kesini pengen ngajak kamu. Tapi kamu yang ndak ada, jadi Mbak sendiri kesininya. Tadi aku pergi sebentar dulu Mbak, mau beli frame lukisan. Tapi tokonya belum buka. Oh iya Mbak, aku boleh ikut ngebatik nggak? Oh, iya silakan. Ini kesempatan yang baik untuk aku menanyakan masalah lukisan itu sama Farah. Apa maksudnya dia membuat lukisan aku berduaan dengan Wahyu? Dan siapa perempuan yang dia maksudkan akan menjadi teman hidupnya Wahyu? Aku atau Farah? Dan aku stres kalau akhirnya mereka benar-benar menikah. Wah, saya jadi bingung. Mas Bro itu sebenarnya peka apa stres ya? Lampu. Tadi katanya ngomongnya peka. Sabar, Mas. Sabar, Bro. Sabar, Ji.
sarang bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nyembah belalang kamu. Kamu nyembah kaleng kamu itu. Pak Ustadz tadi kesana. Enggak. Mulai sekarang jauhin pikiran kamu kepada apa? Udah tante. Tante percaya sama Tante Farah. Dia itu hanya mencintai kamu. Udah Hanya gak ada kamu, artinya lagi Farah. tante. Masih Ribet aku yang ribet ngomong. iya. Mas Ustaz, apa? Perasaan ke konde. At, Nggih. buka mulut sampean. At. Nggih, Mas. Sampean. Jangan ditelan. Mas Bro, maaf ya. Assalamualaikum. Gue Aku lagi numpang kok. Iya, bagus. Ternyata kamu itu selain ahli dalam melukis, kamu juga jago banget ya membatiknya. Aduh, aku jadi mau terbang dipuji sama Mbak Nada. Kalau Mbak boleh tahu, kamu itu belajar membatiknya sejak kapan? Belajar batik sejak tinggal di sini, Mbak. Maaf, maksud Mbak itu
kamu belajar melukisnya itu sejak kapan? Soalnya lukisan kamu yang gambar aku sama Wahyu itu bagus sekali. Kayak kelihatan hidup, kayak nyata gitu. Oh, aku belajar dari kecil, Mbak. Tapi aku belum pernah ngelukis sesempurna itu. Apa karena aku bikinnya pakai hati ya, Mbak? Pakai hati gimana maksud kamu? Ya, aku buatnya tulus. Karena aku nggak mau persahabatan kita putus. Karena nantinya aku dan Wahyu akan meninggalkan Mbak. Wahyu. Wahyu. Lo ada apaan sih? Aku mau membicarakan tentang kejantanan sampean. Oh tunggu, jangan ada yang salah paham, terutama sampean. Aku Najib Maghrib tidak pernah berpikiran kotor. Oh, jadi maksud lo pengen ngomong kejantanan tuh apa? Mandul. Him, jaga bibir sampean. Mas, kalau ndak jantan, ya mandul ya mas. Betul juga Him. Ya kalau tidak jantan, ya mandul. Baru mempunyai permasalahan itu saja sudah mengundang orang tua datang ke sini. Mana bapak sama ibunya datang lagi dua-duanya. Waduh. Nah, betul Ab. Aku Najib Maghrib, ketua pengurus pesantren Darussalam, mempunyai masalah yang cukup besar. Mengurusi santri dan santriwati termasuk mengurusi sampean. Tapi semua permasalahanku, aku selesaikan sendiri. Aku tidak pernah mengundang kedua orang tuaku untuk datang ke sini membantu menyelesaikannya. Jadi sebenarnya masalah lo apa sih, Jip? Apa sampean? Jab jip. Emang sampean pikir aku mobil jeep? Nyuwun sewu mas, tergandengan. Bukan, mobil bak. Rohim! Bukan! Sekali lagi sampean menyerobot pembicaraanku, aku sobek-sobek mulut sampean. Ikut campur. Wahyu Subuh, sekarang aku tahu. Sampean ini sedang mengalami permasalahan. Sampean sedang bingung toh? Apakah sampean memilih Farah atau Dek Nada? Yuk. Tapi sampean minta bantuan dari orang tua sampean. Padahal aku sebagai santri senior, kalau ada santri yang mengalami masalah, aku siap bantu. Aku selalu berdoa kalau sampean itu bisa memilih Farah. Karena teman lama dan sudah mengenal satu sama lain. Tapi sekarang enggak sampean. Farah mau, Dek Nada mau. Bikin semua sakit jantung gara-gara sampean. Oh, jadi itu masalahnya. Gua kasih tahu ya, Jip. Gua pengen pilih Farah, kek. Gua pengen pilih Nada, kek. Bukan urusan lo. Lagian kalau gue pilih Farah, belum tentu kan Nada mau sama lo. Gue yakin banget Nada nggak mau sama lo. Gue saranin, Jip, lo nggak usah ribet-ribet deh di pesantren Darussalam ini. Lo cukup jadi santri senior dan ketua pengurus pesantren Darussalam. Lo cukup ngajarin semua santri dan santriwati di pesantren ini. Nggak usah ngurusin yang lain. Assalamualaikum. Mas, aduh. Sabar mas, sabar. Dia menghinaku. Dia menjatuhkan martabatku sebagai santri senior. Dan satu hal lagi, aku berharap bapakku akan datang. Tapi ternyata tidak datang juga. Datang, bapak datang mas. Mana? Betul, aku ini tidak puas-puasnya bersyukur kan Gusti Allah yang telah memberikan hidayah pada Wahyu dan telah membukakan mata hati Wahyu sehingga Wahyu sekarang ini sangat teguh berpegang pada tali Islam. Syukur alhamdulillah, Him.
Dan semua ini berkat kesabaranmu, berkat kasih sayangmu. Karena aku tahu persis Wahyu itu orang yang tidak mudah ditaklukkan. Sekali lagi aku matur nuwun ya, betul? Perubahan Wahyu itu atas kehendak Gusti Allah. Kita di sini semuanya itu cuma perantara. Aku tahu betul. Tapi bagaimanapun andil kamu di sini itu sangat besar. Ya. Dan seyogianya kalau Wahyu ini menikah dengan Nada. Kamu nggak salah, Hem. Nggak mudah, Hem. Aku nggak yakin Rosmina itu setuju. Aku tahu persis tuh. Maka dari itu, berikan waktu aku untuk memujuk Rosmina. Dan doakan saja semoga usahaku ini berhasil. Ya? Ya, kita ini sebagai manusia cuma bisa berusaha. Tapi semuanya tergantung kehendak Gusti Allah, Hem. Dan aku yakin tuh, kalau kita punya niat yang baik, insya Allah Gusti Allah juga akan memberikan solusi yang terbaik. Insya Allah. Kamu serius sekali ya. Mbak akan terus berdoa untuk kita. Amin. Ya Mbak, malamnya habis. Aku ambil dulu ya. Yuk. Waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini? Mau nyari aku atau mau cari siapa? Ya nyari kamu lah. Nyari aku. Kenapa aku? Nggak apa-apa. Kamu sendiri di sini. Enggak kok. Ada Mbak Nada sama Mbak Nisa. Kalau kalian berdua ingin ngobrol, aku sama Nisa bisa keluar dulu. Nggak usah. Kalau emang kalian bertiga masih sibuk atau repot, ntar aja ngomongnya. Lagian nggak penting-penting banget kok omongannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nada jangan tersinggung ya. Wahyu itu emang orang yang tukang ngambek, Mbak. Permisi Mbak Nada, Mbak Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak ndak apa-apa kan? Nisa yakin Mbak pasti bisa sabar. Nis, ternyata aku selama ini cuma salah paham tentang isi hatinya Farah. Walaupun dia ndak jujur, tapi Mbak tahu siapa yang dia maksud untuk mendampingi hidupnya Wahyu. Itu dia sendiri, Nis, bukan aku. Dia cuma mengikhlaskan aku itu sebagai sahabatnya Wahyu aja. Astagfirullahaladzim. Kalau udah tahu keadaannya kayak iki, terus Mbak mau bertindak apa? Aku nggak tahu, Nis. Yang pasti aku nggak mungkin untuk nyakitin perasaannya Farah. Apalagi merusak hatinya yang baik seperti itu. Aku nggak mau merusak tali silaturahim antara aku sama dia. Ibu. Aku terus bilang berapa kali sih ke kamu? Jangan pernah panggil aku dengan nama Bubu. Ntar yang ada orang lain itu manggil aku Bubu juga. Iya, maaf. Aku tahu itu cuma aku aja yang manggil. Iya. Ada apaan? Loh, kok malah nanya balik sih? Mestinya aku yang nanya. Kamu mau ngomong apa? Oh iya, lain kali kalau kamu mau ngomong terus ada orang, jangan asal meninggalin. Bikin curiga tau nggak? Oh, jadi maksud kamu takut Anda tersinggung, iya? Aku sih nggak tahu, tapi tenang aja. Aku udah jelasin sama Mbak Nada kalau kamu itu orangnya emang kayak gitu.
Jadi enak ya, kesempatan buat ngejelek-jelekin aku di depan Nada. Iya kan? Pak, coba tuh lihat anak kita. Puas. Lumayan. Kamu mau ngomong apa? Mumpung sepi, ada yang penting ya sama kita? Ada. Aku pengen nanya soal lukisan itu. Kenapa sama lukisannya? Jelek ya? Oh enggak, bukan jelek. Justru bagus lukisannya. Aku tuh datang ke sini pengen nanya sama kamu. Aku kan pengen bikin frame buat lukisan itu. Aku pengen minta pendapat, kira-kira yang bagus warna apa ya? Menurut aku sih, bagusnya warna hati. Oh, maksud kamu warna merah hati ya? Tapi, masih sih warna merah hati? Bukan merah hati, tapi kamu ikuti apa kata hati kamu. Jangan ikuti apa kata orang lain. Iya. Kok dikasih masukan malah senyum-senyum sih? Mau ngejek aku maksudnya? Bukan ngejek. Justru aku tuh bilang terima kasih sama kamu. Karena pendapat kamu, jadi aku sekarang tahu harus pakai warna apa. Yaudah, kalau gitu aku ke ruangan kerajinan tangan dulu ya. Iya udah. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Tumben nih kesini. Ada apaan? Waduh, yang tumben itu kamu di sini. Sudah begitu tak lihat kamu serius bener. What happened apa bro? Enggak bro, gue lagi kebetulan nggak ada pelajaran kelas. Makanya sekarang gue pengen manfaatin waktu gue untuk ngebuat frame ini. Gue pengen bikin kejutan buat seseorang. Gue pengen bikin dia bahagia. Subhanallah. Memang sebagai seorang muslim yang baik itu harus mampu memanfaatkan waktu yang ada. Isi dengan amal kebaikan dan kebajikan. Amin. Sehingga nanti kita tidak menjadi orang-orang yang merugi dan menyesal di hari kiamat. Amin. Nah, ngomong-ngomong, itu suratnya surat apa dan gimana bacanya ya? Surat Al-Asr ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bisobri. Subhanallah. Ternyata kamu itu bukan cuman hafal ayat, bukan cuman hafal surat, tapi kamu juga mengerti tentang makna ayat dan surat tersebut. Amin. Semoga perkembangan kamu semakin hari semakin bagus bro. Ya sudah, kamu terusin deh ya. Buat bikin frame-nya. Saya juga mau mengisi waktu ini dengan sesuatu yang positif. Siap. Thank you bro. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tiba-tiba gue jadi semangat ya buat ngasihin frame ini? Semangat. Semangat. Mas bro, ini kalau nggak ada perubahan ya, menurut status,
itu masih bapaknya Mas Bro. Dan sampean. Bapakku yang nggak berubah. Ya seperti itu. Bapak. Bapak! Woi! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Dasar Mas Bro. Pak bapak. Pak kok bapak Lebih yo. Bapak. Alhamdulillah, Pak. Akhirnya Bapak datang juga walaupun telat. Aku sudah menunggu kehadiran Bapak sejak 1 tahun yang lalu. Tahun batukmu itu. Yang sehari kemarin kita baru teleponan gitu kok setahun. Maksud aku 1 hari itu sudah serasa 1 tahun, Pak. Aku ini sedang kacau, Pak. Sedang mumpet. Iya, Bapak ngerti. Bapak pengen lihat kesulitan dari wajahmu. Wajahmu elek, Le. Ya pantes. Sopo? Ya pantes kamu nggak bisa ngatasi kesulitan. Ayo cerita sama Bapak. Masalahmu apa sih? Ini masalah masa depan Majid. Maksudmu, Bi? Ada apa sama masa depanmu? Dia kecelakaan. Astagfirullahaladzim, Pak. Nggak usah guyon, Pak. Begundal Wahyu itu sudah menghadirkan kedua orang tuanya dan bertemu sama Pak Ki Abdullah untuk melamar Dek Nada. Sementara aku ini sangat mencintai Dek Nada. Nah, aku minta Bapak datang ke sini untuk melamar Dek Nada. Aku tidak rela kalau sampai Dek Nada itu menikah karo Wahyu. Begundal, Pak. Ya itu masalahnya, Le. Apa enggak salah? Aku merasa tidak ada yang salah, Pak. Ini masalah perasaan. Masalah cinta dan masalah sayang, masalah hati. Aku sangat mencintai Dek Nada, Pak. Dan aku tidak rela kalau Dek Nada itu menikah karo Wahyu. Begundal. Apa jangan-jangan Bapak keberatan bertemu dengan Pak Ki Abdullah untuk melamar Dek Nada? Le, Bapak ini enggak keberatan ngelamar Nada sekarang juga. Tapi apa kamu sudah siap? Siap, Pak. Siap lahir batin jiwa raga. Najib siap untuk menikah dengan Dek Nada. Siap muni ngawur kok. Le, kamu apa enggak sadar latar belakangnya Nada itu sopo? Dia itu anaknya Pak Kiai yang punya pesantren ini. Nah terus kamu kalau nikah sama Nada, kok kasih makan opo? Kamu kerja aja belum. Di sini juga cuma santri biasa. Santri senior, Pak. Ketua pengurus pesantren Darussalam. Bapak harus tahu itu. Tapi apa kamu digaji? Tidak penting. Yang penting harga diri. Ya tambah ruwet, Le. Semua masalah itu ada jalan keluarnya. Semua permasalahan ini sudah tidak ada jalan keluarnya. Pintunya semua sudah terkunci. Dan aku tidak tahu kuncinya ada di mana. Mumet, Pak. Nah, terus Bapak kamu suruh ke sini bantuin nyari kunci. Bukan untuk melamar Dek Nada, Wal. Dari tadi tidak paham-paham juga. Kalau kamu memang serius mau nikahin Nada, ambil keris yang dulu dikasih sama Bapak. Kamu inget loh, itu kalau dijual 100 juta cukup buat biayani kamu. Sekalian Bapak. Maksud Bapak? Sekalian Bapak merayakan nikahmu. Itu cari kerisnya. Duh, keris lagi. Sing! Mas Ustadz, Mas Bro kenapa toh? Kumat. Gimana sih kalau ngomong? Itu bukan kumat. Dia lagi bikin orang tuanya, bapaknya. Iya. Padahal bapaknya baru dateng, udah ditinggal yo. Sabar, Mas. Tenang. Oh, sabar.
Selain kata-kata sabar, opo? Sabar, ikhlas, Mas Bro. Terima saja. Tapi sampai tidak pernah memberikan aku jalan keluar terbaik. Maaf, Mas Bro. Jalan keluar apa toh? Loh, Mas Bro kan tadi langsung masuk. Lah kok malah minta jalan keluar lagi, gimana sih, Mas? Alhamdulillah. Bapakku datang. Ngobrol banyak aku sama dia. Tapi nggak ada jalan keluar terbaik untuk permasalahan ini. Malah bapakku mengingatkan kembali untuk masalah keris. Keris dan keris. Karena keris itu bernilai 100 juta. Aku disuruh mencarinya dalam sumur yang sampai saat ini tidak berhasil. Dengan keris itu, aku akan bisa menikahi Dek Nada. Modal! Karena sampai saat ini bapakku masih mengkhawatirkanku. Najib belum bisa kerja, belum bisa mencari nafkah. Nyuwun sewu. Jadi masalahnya keris toh, Mas. Tenang, Mas. Kalau masalah keris, saya punya ide berlian. Mas Bro tenang di sini. Saya tak cabut dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai ngopo? Saya akan menuangkan ide berlian saya. Pokoknya tenang aja, Mas Bro. Ya. Ayo. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok. Bapak, ada apa, Pak? Apa kamu, Dok? Kok murung sekali? Seperti orang lagi susah ya? Nggak apa-apa kok, Pak. Nada kan memang belum sehat. Belakangan ini sejak adanya Farah di sini, Bapak lihat nggak kelihatan lagi senyum di dua jamu ya. Kamu tampak murung. Bapak tahu itu gara-gara kamu bukan enak badan, tapi gara-gara kamu tidak enak hati. Dok, sudah. Kamu nggak usah malu, nggak usah takut. Bapak tahu kok perasaan kamu. Bapak memakluminya, tapi Bapak nggak bisa apa-apa, Dok. Nggak bisa bantu kamu. Bapak cuma sarankan bahwa kamu itu bersabar aja. Minta petunjuk Gusti Allah. Semoga masalahmu itu bisa selesai dengan cepat. Enggak, Pak. Ada lagi kabar untuk kamu. Tadi Kiai Masyur itu telepon Bapak. Dia itu order 10 potong seragam batik untuk kelompok nasyidnya. Kamu hubungi aja langsung ya. Iya, Pak. Nanti Nada akan omongkan dulu sama Nisa. Pak, Nada mau ke kamar dulu ya, mau istirahat. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanda, ayo masuk, ayo. Kita ngapain di sini, Mas Ustad? Ayo nyari kerisnya, Pitoki. Ayo. Kamu cari. Dadah. Lancar gak ya? Cari di lemari kayak begini. Kalau gitu, kita izin aja Mas Ustad sama Wahyu. Izinnya gimana? Oh, tenang. Wahyu, aku sama Mas Ustad numpang lihat lemari ya. Iya, Him. Lihat aja. Boleh. Kasih izin. Boleh. Boleh.
Tapi cepetan yo. Ntar dulu, kamu kontrol kalau ada yang ini. Iya. Tuh, jatuh. Dapat enggak Mas Ustaz? Ih, cerewet, tim. Ya. Ayo. Cepetan kalau dari si Begundal itu piye? Wedain Cina palsu iki Mas Ustaz. Iya, saya tahu. Ini demi Mas Bro, biar hatinya seneng. Dia kan nggak peka, ya kan, sama stres. Makanya nih bohong demi kebaikan, ngerti lah? Ora. Piye to bocah iki? Lagi bohong demi kebaikan piye carane? Ayo bohong demi kebaikan untuk nyenengin orang. Kita kalau nyenengin orang juga pahalanya banyak loh ya. Loh, terus carane piye biar iki hilang, biar nggak ketahuan? Beres. Masalah kayak gini urusan kecil. Ini ide brilianku yang kedua. Tinggal kamu ngikutin, nggak usah banyak ngomong, nggak usah cerewet. Ayo. Oke. Yuk, terima kasih yuk. Aman. Cicilan aja sih. Aman dah. Aman. Ya. Ayo. Lihatin, aku tutup dulu. Ini masih bagus Mas Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Bagus masih. Aduh, yuk. Aduh. Apa? Nyogok. Aduh. Tata. Maksud Mama apa sih? Mau menikahkan Wahyu secepatnya dengan Farah? Memang iya? Kenapa? Mama salah? Dari awal Mama itu sudah bilang ya sama Papa, kalau Mama itu mau menjodohkan Wahyu dengan seseorang yang terbaik buat dia. Dan orang itu adalah Farah. Oh, itu maksud Mama. Jadi kedatangan Mama ke sini dan masuknya Farah menjadi santriwati di sini punya tujuan khusus. Bukan sekadar belajar di sini. Iya kan? Memangnya kenapa, Pak? Mama salah? Melihat keadaan Wahyu sekarang ini bersama Farah di pesantren ini, Mama yakin kok kalau Wahyu itu masih suka sama Farah. Mereka kan punya rasa dari sejak dulu. Dan Farah itu pasti Mama yakin dia mau dijodohkan dengan anak kita. Tapi tidak semudah itu, Mah. Memangnya Wahyu tahu kalau dia dijodohkan dengan Farah? Belum. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mama tidak bisa berbuat seenaknya seperti itu, Mah. Wahyu anak kita ini sudah besar, sudah dewasa. Dan menikah itu sekali seumur hidup. Biarkan dia menentukan pilihannya sendiri. Papa tidak mau memaksakan kehendak kepada anak. Biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Siapa yang memaksakan kehendak? Mama itu nggak memaksakan kehendak kok. Mama itu ingin yang terbaik buat Wahyu. Pa, dalam Islam itu kan nggak ada kata-kata pacaran. Tapi yang ada itu perjodohan. Jadi Papa itu nggak usah deh repot-repot lagi. Biar Mama aja yang ngurus semuanya. Tapi, Mah. Udah, Papa. Mama tahu kok yang di dalam pikiran Papa itu hanya anak kampung terus itu. Iya kan? Iya kan yang mau menjadi calon menantu buat Papa itu? Iya kan? Pa, biar dia anak kiai tapi dia tuh nggak level buat kita. Astagfirullahaladzim. Mama keterlaluan. Nada tidak serendah itu, Mah. Alah, tetap aja dia itu nggak pantas bersanding dengan anak kita Wahyu, Pak. Wahyu akan mau dijodohkan dengan Farah. Papa mengerti nggak sih? Alhamdulillah. Keris iki yang selama ini aku cari-cari akhirnya berhasil kembali ke tanganku. Dan atas instruksi bapakku, dengan keris ini aku bisa melamar Dik Nada. Menjadi istriku. Dan insya Allah akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Saya minta maaf, Mas. Tapi keris ini... Betul, Ad. Keris ini memang keris yang sangat luar biasa.
mempunyai nilai seni yang sangat tinggi. Nggih. Tapi jangan salah paham sampean. Keris ini bukan keris keramat yang selalu mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Enggak. Tapi keris ini keris yang bentuknya itu memang sangat apa ya? Sangat artistik. Dan sampean perlu tahu, dan aku ingatkan sekali lagi, keris ini sudah sempat ditawar oleh orang itu sebanyak 100 juta rupiah. Wah. Nih Mas, iki sing diomongke keris sengene tinju atau ini. Wes, tidak usah bercanda. Ayo. Oh, seneng dong. Dengan keris ini sudah ada di tanganku, aku sudah diberikan amanah, sudah diperbolehkan karo bapakku untuk menjual keris ini. Untuk apa? Modal apa? Modal nikah. Modal nikah. Sampeyan seneng, kula langsung senep, Mas. Alhamdulillah. Amin. Aku usahakan keris ini supaya berhasil laku 150 juta. Keuntungannya itu bisa aku bagi untuk sampean. 150 juta, 149.500.000 rupiah untuk aku, 250.000 untuk sampean, 250.000 untuk sampean. Politik daripada enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Segenap para santriawan yang hadir pada kesempatan hari ini, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang kita angkat pada hari ini adalah tentang musyawarah. Di dalam kehidupan kita tidak sendiri, ada banyak orang. Kalau sudah ada banyak orang, pasti ada banyak keinginan, ada banyak kepentingan, ada banyak kemauan. Dan untuk merangkum segala apa yang menjadi keinginan dan kemauan dari segenap manusia yang banyak itu, maka diperlukan sebuah sistem musyawarah. Duduk bersama, saling mendengar, saling berkata, menyampaikan apa-apa yang menjadi keinginannya disertai dengan alasan. Lalu lahirlah sebuah keputusan, sebuah kesepakatan yang disebut dengan musyawarah untuk mufakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa amruhum syura bainahum, dan untuk urusan mereka, urusan segenap kita manusia dalam bermasyarakat, bersosial, yang belum diatur dalam Al-Quran maupun hadis, silahkan kalian bermusyawarah di antara kalian. Putuskan yang terbaik untuk kalian. Putuskan sesuatu demi kemaslahatan kalian. Itulah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, agar setiap ada persoalan, jangan pernah lupa untuk kita mau berkumpul, mau mendengar dalam rangka bermusyawarah. Musyawarah itu yang pertama dalam keluarga. Contoh, seorang istri ketika melahirkan, maka untuk tidak menyusui bayinya, dan bayinya itu disusui kepada orang lain, harus ada musyawarah antara seorang istri dengan suami. Namanya zaman sekarang, ada saja yang ketika melahirkan, sang ibu tidak ingin menyusui bayinya. Harus ada musyawarah antara sang istri dengan sang suami.
Lalu kemudian menyusui kepada ibu yang mana? Itu pun juga harus dengan musyawarah. Tidak boleh sekonyong-konyong seorang istri menghentikan daripada penyusuan kepada si bayi, lalu kemudian diserahkan susunya kepada orang lain. Harus ada musyawarah. Dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, urusan menyusu aja ada musyawarahnya. Supaya sehat, supaya senantiasa akhlak dan sifat orang tua itu langsung didapat oleh sang bayi. Yang pertama, musyawarah keluarga. Yang kedua, musyawarah dalam masyarakat. Yang namanya hidup bermasyarakat itu harus ada aturan. Misalnya di tengah perkampungan, agar supaya kampung kita aman, tidak ada maling, senantiasa dalam keadaan nyaman, duduk bareng antara RT, RW, pemuka masyarakat dengan segenap anggota masyarakat. Mau bagaimana? Supaya aman, supaya baik, supaya nyaman. Ayo, berarti ada yang bergiliran untuk ronda, bergiliran untuk keliling kampung. Hasil musyawarah, terjadi kemufakatan, semua bertanggung jawab atas segala keputusan yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga, musyawarah dalam negara. Musyawarah politik, lahir sebuah kesepakatan, dan kalau itu dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keberhasilan dan kesuksesan akan kita dapatkan. Itulah yang diajarkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Nabi Muhammad menunjuki jalan agar umatnya tidak tersesat dengan satu harapan, agar kita semua mendapat keselamatan. Nah, buat para santri yang mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ustaz, silakan Wahyu. Gue pengen bertanya, bagaimana hakikatnya seorang ustadz atau kiai dia terlibat dalam politik negara? Baik, pertanyaan yang bagus. Saya berharap kalian semua dari Pondok Pesantren Darussalam ini jangan cuman jadi orang yang ngerti tahlil saja. Jangan cuman jadi orang yang ngerti khutbah saja. Tapi harus ada yang jadi polisi, harus ada yang jadi tentara, harus ada yang jadi menteri, harus ada yang jadi anggota DPR, harus ada yang jadi anggota MPR, harus ada yang jadi gubernur. Jangan semuanya jadi kiai, jangan semuanya jadi ustaz. Repot kalau nanti berebut berkat yo. Jadi harus ada. Nah, persoalannya bagaimana kalau ada seorang kiai, ustadz yang ikut terlibat dalam urusan politik? Saya mau kasih satu logika saja beginilah. Saya tidak jawab iya, saya tidak jawab tidak. Pertanyaannya untuk kalian, bagaimana kalau ada seorang bodoh yang tidak mengerti agama ikut berpolitik? Jadi tak perlu saya jawab boleh atau tidak. Cukup kalian semuanya berpikir, bagaimana jika ada seorang bodoh, tidak mengerti ilmu, tidak memahami aturan, bahkan dia bodoh memimpin politik di negeri ini. Bagaimana? Jawab masing-masing. Baru kemudian berikan jawaban sendiri, bagaimana kalau ada orang yang mengerti agama ikut dalam pertarungan politik. Jadi prinsipnya harus sesuai dengan norma-norma agama. Dan pastilah kalau hidup sudah berlandaskan dengan norma agama, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana Pancasila, sila yang pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Aturan Tuhan mana yang menghalalkan perjudian? Aturan Tuhan siapa yang menghalalkan perzinahan? Semua agama di negeri ini mengharamkan dan melarang segala bentuk kerusakan. Sehingga kita tunggu prakteknya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kita semuanya. Allah berikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan semoga di tempat ini kita benar-benar mampu belajar tentang arti sebuah musyawarah untuk mufakat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rob, ampunilah segala dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan juga orang-orang terdekat denganku. Jauhilah kami dari segala mara bahaya, dan dekatkanlah kami dengan kebaikan. Ampunilah aku ya Allah, karena aku sudah bersikap tidak adil pada Farah. Ampunilah aku jika aku bersikap seperti itu. Walaupun aku tahu seharusnya aku tidak boleh ngikutin hawa nafsuku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Meskipun aku tahu aku tidak boleh ngikutin hawa nafsuku, aku mohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah aku dari segala kecemasan yang selama ini menimpaku. Karena hamba ngerasa hamba selalu mendapatkan kejadian-kejadian buruk. Ya Allah, tolong lindungilah hamba. Kuatkan hati, pikiran, dan jiwa ini. Perkenankanlah doa hamba ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Mbak Dada. Waalaikumsalam. Ada apa, Farah? Mbak Dada baru selesai sholat. Maaf Mbak kalau aku ganggu. Tapi aku mau bicara sama Mbak. Maaf ya. Lain kali aja gimana? Kepala aku lagi pusing. Ya udah kalau gitu Mbak Nada istirahat aja. Farah permisi keluar ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farah, maafin Mbak. Mbak selalu saja menghindar dari kamu. Mbak ndak bohong. Tapi Mbak ndak mau nyakitin perasaan kamu. Gimana Pak? Mungkin toh keris iki laku lebih dari 100 juta. Kan Bapak sendiri yang selalu mengatakan, Jeb, keris iki mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Mungkin Pak, bisa. Jeb, kowe dapat keris ini dari mana? Astagfirullahaladzim. Ya kan Bapak yang berikan pada waktu itu. Jeb, keris sejarah ini, keris leluhurku ini, aku berikan kepada sampean. Rawat yo, dijaga yo. Keris iki sudah ada yang nawar 100 juta. Kok sekarang tanya? Iki palsu, Le. Loh, Wojol. Made in Cino. Kalau keris yang dikasih Bapak dulu tuh asli, bikinan wong Jawa. Betul, Pak. Dapat dari mana sampean? Jeng, tenang aja Jeng. Semuanya sesuai rencana kita Jeng. Dan semakin hari nih Jeng, saya itu semakin yakin kalau rencana kita akan berhasil. Dan Wahyu Jeng semakin hari itu semakin sayang sama Farah. Iya.
Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam. Jeng, udah dulu ya. Ya, assalamualaikum. Kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Aku pengen nunjukin sesuatu ke kamu. Sesuatu. Kayak kabar gembira nih. Kamu ceria banget sih. Tada. Lihat, bagus ya? Aku ngebuat bingkai ini pakai tangan aku sendiri loh. Subhanallah, bagus banget yuk. Ya, bagus ya? Aku juga pengen bilang terima kasih sama kamu karena kamu udah ngelukisin aku bersama calon istri aku, Nada. Aku juga pengen bilang terima kasih sama kamu karena kamu udah ngelukisin aku bersama calon istri aku, Nada. Mbak Nada. Aku seneng banget ya punya sahabat sebaik dan sepengertian kamu. Makasih ya. Bagus kan? Aku. Mama apaan sih ngebanting lukisan ini? Mama kecewa sama kamu. Tante. Ini harus bagaimana tuh? Iya, ya, Him. Aku khawatir ya. Apa sebaiknya kita serahkan pada Gusti Allah sajalah. Keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Mama ada apa sih? Datang-datang tidak assalamualaikum pakai marah-marah lagi. Ros, Mbok duduk dulu, jangan marah-marah dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Gak perlu. Kalian berdua sudah bersekongkol kan untuk melawan aku, iya kan? Masya Allah, Mama. Apa sih maksud kata-kata Mama? Alah, kalian tuh berdua memang jahat. Jahat sekali. Aku sudah sakit hati sama kalian. Papa dan Abdullah bersekongkol apa, Ma? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar, istighfar. Kita bisa bicara baik-baik. Aku gak peduli. Kalian berdua tuh memang jahat. Aku kecewa sama kalian. Kalian berdua kan memang betul-betul mau menjodohkan Wahyu dengan Nada kan? Iya kan? Dengar ya. Aku sampai kapanpun tidak akan setuju menjodohkan Wahyu dengan Nada. Karena aku sudah mempunyai calon sendiri. Aku sudah menjodohkan Wahyu dengan Farah. Dan dalam beberapa waktu lagi mereka akan segera menikah. Ma, maksud Mama apa ngomong kayak gitu?
mau jodohin aku sama Farah. Iya, Mama sudah mufakat dengan keluarga Farah untuk menjodohkan kamu dengan dia. Selesai kamu sekolah dari sini, kamu akan menikah dengan dia secepatnya. Kalau perlu minggu depan. Mama kenapa sih tiba-tiba seperti ini? Hah? Dengar ya, Ma? Persoalan menjodohkan anak kita bukan masalah mudah. Semua harus dipikirkan masa-masa. Dan tidak boleh dengan waktu yang terburu-buru. Segala sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru itu dekat dengan setan. Istighfar, Ma. Papa itu nggak usah ngajarin Mama ya. Mama itu sudah mufakat dengan Marini, ibunya Farah, untuk menjodohkan Wahyu dengan Farah secepatnya. Nah, Mama tuh benar-benar egois ya. Mama udah nuduh Papa sama pakai kalau mereka ngejodohin aku sama Nada. Tapi Mama ngaca nggak sih? Justru Mama yang egois. Mama diam-diam mau ngejodohin aku sama Farah kan. Mama tuh benar-benar aneh. Wahyu, jaga omongan kamu. Enggak, Pak. Aku benar-benar nggak terima sama Mama. Pokoknya aku nggak mau nikah sama Farah. Karena aku cuma cinta sama Nada. Dan aku cuma pengen nikah sama dia. Assalamualaikum. Wahyu. 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 Yuk. Farah. Farah. Ya Allah. Kenapa Engkau menempatkan aku pada tempat yang sesulit ini? Kenapa Engkau membiarkan cinta yang aku miliki hanya menyakitkan orang yang aku sayangi? Dok, Gusti Allah itu tidak pernah jahat kepada umatnya, Dok. Apa yang terjadi pada dirimu sekarang ini semata-mata ujian dari Gusti Allah. Jadi kamu jangan terlalu larut dalam kesedihan. Jangan menyesali diri. Mestinya kamu lebih kuat, lebih tawakal kepada Gusti Allah, ya. Pak, Nada tahu Pak, mungkin ini memang cobaan yang berat untuk Nada. Tapi sepertinya Nada tidak sanggup untuk melewati ini, Pak. Masya Allah. Wes. Ayo, Masya Allah banget. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah. Duk, kamu jangan menghakimi diri kamu sendiri. Hakim yang sesungguhnya itu Gusti Allah, Duk. Gusti Allah tidak pernah memberikan beban pada kamu yang kamu tidak sanggup. Duk, kalau sekarang kamu diuji, itu berarti tandanya kamu mampu. Mestinya kamu bersyukur, ya, Dok. Lihat apa, ya? Lagi pula cinta kamu sama Wahyu gak salah. Wahyu berhak dicintai siapa saja. Farah juga tidak salah mencintai Wahyu. Cuma kebetulan sekarang ini cinta kamu dan cinta Farah datangnya bersamaan. Sekarang dibutuhkan kearifan, Dok. Ya. Maksud Bapak apa, Pak? Dok, Wahyu berhak dicintai. Tapi Wahyu juga berhak menolak atau menerima cinta itu. Dan Wahyu juga berhak memilih orang yang dia cintai. Jadi kalau Wahyu menolak cinta Farah, itu bukan karena cintamu. Wahyu memakai hak untuk memilih. Semoga saja Farah dan Ibu Rosmina itu bisa mengerti keadaan seperti ini. Ya, kita doakan saja. Ya, Ndak? Udah, hapus. Jangan nangis, ya. Jangan nangis. Nangis.
Farah, sudah. Kamu jangan sedih ya. Tante tahu kamu kecewa. Tapi percaya Farah, Wahyu melakukan itu tuh hanya pura-pura, gak serius. Wahyu itu hanya hilaf. Enggak, Tante. Wahyu itu nggak hilaf. Aku tahu Wahyu itu sebenarnya udah cinta sama Nada dari awal. Itu nggak betul, Farah. Wahyu mencintai Nada itu hanya pura-pura. Karena untuk mencari perhatiannya Kiai Abdullah. Kamu kan tahu, Wahyu itu kan santri baru di sini. Jadi dia tuh harus meminta perhatian khusus dari Kiai Abdullah. Kalau tidak, dia itu akan ditelantarkan. Tapi kamu percaya sama Tante, kalau dia itu hanya mencintai kamu. Hanya kamu, Farah. Dan cinta kalian itu kan sudah terbina sejak kalian kecil. Iya kan? Udah, Tante. Udah nggak ada artinya lagi. Wahyu juga udah mau ngelupain semuanya kok, Tante. Dan Tante jangan pernah untuk nyuruh aku untuk mencintai Wahyu. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Dan kamu nggak boleh nyerah begitu aja, Farah. Tante itu kan udah janji sama keluarga kamu. Kalau Tante itu mau menikahkan kamu dengan Wahyu. Jadi Tante tuh akan berusaha sekuat tenaga. Kalau Tante akan menikahkan kamu sama Wahyu. Ya? Sayang. Wahyu! Wahyu! Dengar Papa dulu yuk! Wahyu, Papa mau bicara. Papa tahu kamu syok mendengar rencana Mama. Kamu marah. Papa juga punya perasaan yang sama dengan kamu, Yo. Tapi Papa mohon, kamu jangan pakai emosi. Kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu, Yo. Bagaimanapun juga, kamu harus bisa menghormati Mama kamu. Pak, sekarang gini. Gimana Wahyu bisa menghormati Mama? Mama sendiri nggak bisa menghormati dan menghargai Papa sama Wahyu kan? Wahyu, kalau kamu tahu isi hati Papa, saat ini Papa orang yang paling malu di hadapan Abdullah, Yo. Apalagi malu di hadapan Allah. Kalau ternyata Papa ini belum bisa menjadi imam yang baik buat Mama kamu. Papa ini bukan suri teladan buat Mama kamu, Yo. Yuk, kamu pasti bisa merasakan kekecewaan Papa sama Mama kamu. Papa juga tidak setuju dengan rencana Mama kamu, Yuk. Tetapi kalau kita mau merubah rencana Mama, kita mau merubah sifat jelek Mama, tidak harus dengan emosi, Yuk. Apalagi meninggalkan begitu saja. Bukan begitu caranya. Iya, Pak. Maafin Wahyu. Wahyu emang gak bisa nahan emosi Wahyu, Pak. Dan Wahyu juga gak habis pikir. Mama kok bisa sesombong itu ya? Wahyu, kamu tahu kenapa Papa masukkan kamu ke pesantren ini? Papa ingin kamu mempunyai benteng keimanan yang kuat. Papa ingin kamu mempunyai akhlak yang mulia, Yuk. Sehingga kamu bisa mengendalikan emosi yang hanya membawa kepada kesesatan. Papa ingin kamu berjalan dengan wahyu Allah. Sesuai nama kamu, Wahyu. Ayo, temuin mama kamu. Minta maaf. Bagaimanapun, mama kamu sangat sayang sama kamu, Yuk. Mama kamu itu ingin yang terbaik buat kamu. Pak, tapi aku pengen nanya dulu sama Papa. Apa benar? Papa sama Pak Kiai Abdullah udah ngejodohin aku sama Nada dari dulu. Betul, Yuk. Waktu sama-sama bujangan dulu, kami sudah berjanji untuk menjodohkan anak kami nanti. Dan Papa bersyukur alhamdulillah.
Ternyata anak Abdullah bukan hanya cantik rupanya, tetapi juga cantik hatinya, yuk. Papa bahagia sekali.